Penemuan mayat wanita yang diduga dibakar. Hai guys, welcome back to my YouTube channel di Balik Masker. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video ini. Hari ini kita akan bedah satu berita yang masih hangat banget nih. Baru kejadian beberapa hari yang lalu, tepatnya di hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025. Ada apa sih sebenarnya? Cerita ini bermula dari penemuan jasad seorang wanita muda yang tewas dalam kondisi mengenaskan di sebuah kamar kos. Tapi yang bikin merinding guys, pas diusut, ternyata pelakunya bukan orang asing guys, melainkan sosok yang seharusnya jadi pelindungnya. Jadi, siapa pelaku sebenarnya dan apa motif di baliknya? Penasaran dengan kisah selanjutnya? Dan tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke ceritanya. Check it out. Jadi cerita ini datang dari Indramayu dan ini tuh tentang seorang perempuan muda yang usianya masih 21 tahun. Namanya Putri Apriani atau yang biasa dipanggil dengan PA. Nah, dia itu perantau guys, jauh-jauh datang dari desa lain. Kayak anak-anak muda pada umumnya pasti punya banyak mimpi kan? Nah, sayangnya mimpi-mimpi itu harus terhenti dengan cara yang tragis banget. Jadi gini ceritanya, malam itu kira-kira jam 2:30 pagi, beberapa tetangga kos di tempat PA tinggal itu dengar suara tangisan yang cukup kencang. Bayangin aja, jam segitu, tengah malam, terus dengar suara tangisan, pasti merinding kan? Setelah tangisan itu berhenti, ada satu ibu-ibu yang mau pergi ke pasar ngelihat ada dua cowok baru-baru keluar dari area kosan tersebut. Terus paginya baru ketahuan loh. Warga di sana geger banget karena jasad PA ditemukan di kamar kosnya dalam kondisi yang pokoknya sangat memprihatinkan karena diduga dibakar gitu. Pas polisi mulai usut, ternyata dugaan pelakunya itu mengarah ke orang yang dekat banget sama PA. Nah, siapa coba? Pacarnya sendiri. Nah, pacarnya loh guys, oknum polisi lagi, inisialnya AS. Ini nih yang lagi didalami banget sama polisi. Mengenai motifnya, ada dua hal yang lagi jadi sorotan nih. Yang pertama, soal asmara. Banyak yang bilang ini masalah cemburu dan diduga perselingkuhan. Tapi ada juga loh yang bilang kalau ini ada kaitannya sama uang. Jadi ternyata di hari yang sama, ibunya PA ini sempat transfer uang sekitar 35 juta untuk keperluan menggadai sawah. Nah, sampai sekarang uang itu belum jelas keberadaannya di mana. Jadi, apakah kedua hal ini saling berkaitan? Ini yang sedang dicari tahu oleh pihak kepolisian. Nah, dari sini nih yang bikin kita mikir. Seringkali kan kita dengar, cemburu itu kan tanda sayang. Atau, dia marah karena dia peduli. padahal, kalau udah ada kekerasan fisik atau verbal, itu bukan lagi tanda sayang guys. Itu namanya red flag. Bahaya. Jangan pernah deh kalian anggap remeh hal-hal kayak itu. Syukurnya, polisi gerak cepat banget. Mereka langsung periksa saksi-saksi, ngumpulin bukti-bukti, dan kasus ini masih dalam penyelidikan. Kita doakan saja ya, semoga proses hukumnya berjalan lancar dan pelakunya bisa dihukum setimpal. Dari cerita PA ini, aku mau ngajak kalian mikir bareng. Yang pertama, soal kepekaan. Kalau kita dengar ada hal-hal aneh di sekitar kita, jangan cuek. Coba deh paling nggak kita lapor ke RT atau Satpam. Siapa tahu kita bisa nyelamatin seseorang. Yang kedua, buat kalian yang lagi mungkin di hubungan yang nggak sehat, tolong ya, jangan takut untuk cerita. Jangan dipendam sendiri. Masih banyak kok orang di luar sana yang siap untuk dengerin dan bantuin kalian. Dan kalau kalian punya teman yang kayak gitu, jadilah support system yang baik buat mereka. Jangan malah menghakimi mereka. Sedih ya dengar cerita PA ini. Umurnya masih muda banget. Tapi semoga kasus ini bisa jadi pengingat buat kita semua bahwa di dunia ini masih banyak yang harus kita lindungi. Dan melindungi diri sendiri adalah hal yang paling utama. Nah, itu dia tadi ceritanya. Aku mau denger dong pendapat kalian soal kasus ini di kolom komentar. Menurut kalian, gimana caranya kita bisa lebih peka lagi sama lingkungan sekitar? Sekian video kita kali ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen di bawah untuk saran-saran untuk video selanjutnya. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan untuk video-video menarik selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay safe. Bye-bye.